Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Bulan April sudah sampai di pertengahan jalannya. Nah, selama pertengahan April ini kamu sudah mengalami banyak sekali kondisi yang menyenangkan, menyedihkan, dan terkadang harus memaksa kamu keluar daripada apa yang menjadi kepribadian kamu. Nah, di hari Senin ini saya khususkan, saya pusatkan untuk membaca ramalan zodiak kamu berdasarkan apa yang selama ini kamu alami di bulan April tahun 2020. Ramalan hari Senin ini bisa jadi menjadi suatu referensi acuan yang berlaku selama 1 minggu ke depan. Oke, untuk urut-urutannya seperti biasa kita bacakan mulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai terakhir zodiak Sagittarius. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di deskripsi. Oke. Kita awali pembacaan zodiak hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Pack of Cup dan kemudian ada kartu Two of Cup. Di sini berkaitan erat dengan yang namanya pola pikir, dengan yang namanya pemikiran atau mindset begitu ya. Di sini kalau bisa saya lihat ada dua pikiran utama yang menjadi fokus seorang Capricorn di tanggal 13 April tahun 2020 ini. Salah satunya apalagi kalau bukan soal masalah keuangan, apalagi di tengah kondisi lockdown seperti saat ini, kondisi keuangan adalah hal yang menjadi sangat vital yang harus segera diatasi dengan cukup segera, alias sifatnya urgent atau darurat bagi seorang Capricorn. Akan tetapi untuk mengatasi persoalan finansial di tengah kondisi seperti saat ini, sepertinya Capricorn perlu yang namanya supporting, perlu yang namanya dukungan. Tetapi dukungan itu sampai dengan saat ini masih belum bisa didapatkan dari manapun. Artinya Capricorn menghadapi situasi permasalahan finansial itu sendirian. Karena apa? Karena tidak ada supporting dari pasangan, dari keluarga maupun dari sekitarnya. Tetapi saya yakin seorang Capricorn sudah pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya. Jadi hal ini seharusnya tidak menjadi permasalahan yang cukup berarti bagi seorang Capricorn. Tetapi memang kondisi finansial kamu harus tetap waspada dan atur pengeluaran sedemikian rupa sehingga nanti ketika memasuki bulan puasa tidak berada di dalam situasi cash flow yang berantakan. Nah, berkaitan erat dengan pola pikir yang kedua atau pemikiran yang kedua berkaitan erat dengan situasi, keadaan, dan perasaan yang saat ini sedang Capricorn alami. Nah, karena Capricorn ini beberapa hari terakhir ini sering mengalami pola pikir yang sedikit ruwet, sedikit ribet begitu ya. Sehingga Capricorn terkadang suka menyendiri, berharap menemukan solusi dari pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Tetapi menyendirinya seorang Capricorn terkadang mayoritas itu malah memikirkan hal-hal yang sifatnya negatif. Sehingga bukan solusi yang didapat tetapi malah beban yang semakin bertambah. Nah, hal ini seharusnya bisa kamu kurangi. Ada kartu Pack of Cup, artinya apa? Ketika kamu menyendiri berusaha untuk mencari solusi, ya sudah kamu fokus terhadap penyebab kenapa masalah itu bisa ada dan bagaimana solusinya. Itu jauh lebih baik daripada kamu malah memikirkan kenapa sih kok ini datang, kenapa kok datang, yang salah apa, malah akan menjadi beban. Jadi lebih baik kamu mencari solusi dengan pikiran yang tenang daripada kamu malah merasa terbebani. Menyendiri tidak salah, tetapi ada baiknya jika kamu berusaha untuk bercerita dengan seseorang yang kamu percaya, karena dengan bercerita setidaknya kamu bisa meringankan beban pikiran kamu. Oke? Jadi jangan sampai pola pikir kamu yang ribet itu malah berdampak kepada aktivitas kamu dan malah akan membuat kamu kesulitan di dalam pengambilan keputusan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020.
Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu karma dan ada kartu two of wands. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya berkaitan erat dengan yang namanya emosi. Kenapa saya katakan berkaitan erat dengan yang namanya emosi? Maka dari ini jangan terlalu lama yang namanya menyimpan emosi atau pikiran negatif. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu lama menyimpan emosi dan pikiran negatif, maka kamu akan berada di dalam suatu zona atau suatu apa ya, keadaan yang dimana kamu merasa inosen gitu loh, merasa bersalah dengan kesalahan yang saat ini ada. Padahal kesalahan yang saat ini ada bukan karena kesalahan kamu, tetapi karena kamu merasa itu adalah sebagai tanggung jawab kamu. Jadi kamu seperti merasa itu adalah kesalahan kamu. Jadi kamu seperti apa ya? Seperti merasa emosi dan pikiran itu berusaha untuk menyalahkan kamu. Padahal di sini kalau bisa kita lihat, yang namanya emosi dan pikiran itu datangnya bisa dari mana saja. Bisa dari pandangan terhadap diri kamu sendiri, bisa dari keadaan yang saat ini kamu alami. Nah, usahakan di hari Senin ini kamu jangan merasa bersalah dengan apa yang saat ini terjadi. Lebih baik kamu lebih fokus menjalani kehidupan kamu selama 1 minggu ke depan daripada kamu malah merasa bersalah dengan apa yang sebenarnya saat ini terjadi. Nah, hal yang sebenarnya paling pokok yang harus kamu harus kamu utamakan di selama 1 minggu ke depan nanti adalah soal keuangan, bukan soal perasaan yang dimana kamu merasa bersalah terhadap diri kamu sendiri. Kenapa yang harus saya fokuskan, harus saya tekankan adalah masalah keuangan, karena pemasukan kamu ini cukup lancar, cukup baik sekali beberapa hari ini. Akan tetapi pengeluaran kamu, pemasukan besar, pengeluaran juga besar, sehingga 10 masuk 9 keluar. Jadi pemasukan kamu cuma tinggal 1. Jadi usahakan ketika 10 masuk, usahakan pengeluaran itu minimal atau maksimal itu cuma 3. Jadi kamu masih bisa save the money. Kalau seperti ini kamu nggak bisa untuk menyimpan uang. Nah, ketika kamu tidak bisa menyimpan uang, ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, maka kamu akan dalam kondisi yang cukup berantakan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Justice dan di sini ada kartu Pack of Wands. The Justice artinya keseimbangan. Artinya apa? Kamu harus menyeimbangkan keadaan dan kondisi diri kamu di hari Senin ini dan selama 1 minggu ke depan. Karena apa? Kenapa kamu membutuhkan yang namanya keseimbangan? Karena jika tidak ada keseimbangan, maka kamu akan timpang. Nah, keseimbangan ini berkaitan erat dengan yang namanya masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi, yang perlu kamu seimbangkan adalah masa sekarang dan masa depan, bukan malah masa lalu. Masa lalu itu jadikan suatu acuan, jadikan suatu semangat untuk melihat seberapa jauh kamu sudah melangkah sampai dengan titik ini. Bukan malah kamu berangan-angan untuk kembali lagi ke masa lalu. Karena apa? Masa lalu yang menyakitkan itu akan berdampak besar bagi seorang Pisces. Karena memang perasaan seorang Pisces ketika tersakiti di masa lalu untuk bisa bangkit kembali itu memang perlu waktu yang tidak sebentar, alias memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka. Memang luka itu bisa disembuhkan secara perlahan-lahan, tetapi jika sekali saja Pisces mengingat masa lalu, maka proses move on-nya itu akan sangat terhambat. Maka dari itu ketika kamu selalu memikirkan masa lalu, kondisi di hari ini sedikit kurang fokus. Karena apa? Karena ketika kamu menganggap masa lalu itu sebagai suatu beban, maka di hari Senin ini dan 1 minggu ke depan, kamu akan diliputi oleh perasaan khawatir, perasaan ragu-ragu di dalam menentukan sikap untuk melangkah maju ke depan. Usahakan jangan menjadikan masa lalu terlalu menjadi suatu acuan, tetapi harus kamu jadikan suatu semangat untuk bisa lebih baik daripada masa lalu. Karena apa? Kalau kamu masih terjebak di dalam situasi masa lalu, kehidupan kamu tidak akan seimbang. Maka lebih penting lagi, kamu harus memikirkan hari ini, hari sekarang, dan masa depan. Karena itu jauh lebih realistis daripada kamu berharap kembali kepada masa lalu. Hal ini juga berlaku juga untuk kondisi keuangan kamu. Kesalahan keuangan kamu di masa lalu ya sudah, jadikan itu pelajaran. Tidak perlu lagi kamu ulangi. Tidak perlu lagi kamu untuk kembali lagi ke masa itu. Perbaiki kondisi keuangan kamu sekarang dan masa depan. Karena apa? Kondisi kehidupan kamu itu berjalannya maju, bukan malah mundur. Bukan malah mundur alon-alon, tetapi
perjalanan hidup kamu itu maju ke depan. Maka dari itu kamu harus lebih dewasa lagi, fokus terhadap hari ini dan wujudkan untuk masa depan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Three of Cup dan kemudian ada kartu Two of Wands. Di sini kalau bisa saya lihat ada sebuah pikiran-pikiran kecil yang selama ini mengganggu kamu. Nah, kalau kemarin persoalan masalah Aries itu sudah sedikit bisa diselesaikan, tetapi sampai hari Senin ini ada pikiran-pikiran kecil yang selama ini masih mengganggu pikiran seorang Aries, sehingga menimbulkan persepsi atau pikiran lainnya daripada Aries, sehingga hal ini terus-menerus terjadi dan malah Aries terjebak di dalam suatu permasalahan yang sifatnya muter, alias di sini ada kartu Three of Cup. Jadi dia cuma muter di titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Jadi dia cuma muter-muter di situ aja. Maka dari itu perlu yang namanya kartu Two of Wands, yang dimana kau bisa menentukan sikap, menentukan langkah untuk bisa mengatasi pikiran-pikiran kecil yang mengganggu itu, supaya tidak memikirkan persepsi atau pikiran yang lainnya yang terus mengganggu kehidupan seorang Aries. Maka dari ini perlu yang namanya kedewasaan. Kenapa saya katakan kedewasaan? Karena kalau kamu tidak memiliki kedewasaan, maka kamu yang pertama akan merasa terganggu, dengan persoalan yang saat ini kamu hadapi. Yang kedua, kamu tidak akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Padahal kehidupan kamu seharusnya diliputi dengan yang namanya ketenangan, kedamaian, dan kesempurnaan. Kemudian yang terakhir adalah hindari yang namanya berpikir terhadap hal-hal sepele yang malah akan mengganggu kamu secara keseluruhan. Karena apa? Aries cukup sensitif sekali. Selama 1 minggu ke depan saya pastikan Aries akan sangat sensitif sekali. Perasaannya akan sangat sensitif. Akan lebih mudah baper, akan lebih mudah tersinggung. Jadi hal ini harus kamu antisipasi. Jangan sampai rasa baper kamu, rasa sensitif kamu, mudah tersinggung kamu malah akan menjadikan suatu problem, suatu permasalahan bagi kehidupan kamu selama 1 minggu ke depan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Aries kita bacakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Devil dan ada kartu Five of Cup. Di sini artinya apa? Di sini ada suatu kendala yang saat ini sangat dominan sekali daripada diri kamu seorang Taurus. Sepertinya susah banget yang namanya keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kamu saat ini. Artinya apa? Di hari Senin ini kamu masih terjebak di dalam suatu rutinitas yang dimana kamu merasa tidak nyaman dengan rutinitas tersebut. Termasuk dalam hal pekerjaan, sepertinya pekerjaan kamu malah menimbulkan beban pikiran bagi kamu sendiri. Padahal seharusnya pekerjaan kamu adalah hal yang sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan keinginan kamu, sehingga ketika kamu melakukan pekerjaan itu kamu merasa nyaman. Akan tetapi di hari Senin ini tidak tahu kenapa kok ujuk-ujuk tiba-tiba bermak betunduk, kok malah sepertinya malah membuat suatu beban daripada diri kamu sendiri. Kalau kemarin di hari Minggu saya mengatakan kamu harus berhati-hati. Nah, di hari Senin ini percikan-percikan itu sudah mulai muncul. Ada orang-orang yang membenci kamu itu sudah mulai menampakkan diri. Maka dari itu kamu harus lebih berhati-hati. Karena apa? Kalau kamu tidak berhati-hati, kamu terjebak di dalam situasi yang tidak mengenakkan bagi diri kamu, maka kamu akan malah terpengaruh secara psikologis, baik pikiran, emosi, dan aktivitas kamu. Maka dari itu usahakan hari Senin ini harus lebih berhati-hati. Selama 1 minggu ke depan, syukur-syukur sampai dengan akhir bulan April nanti kamu harus berhati-hati di dalam bersikap. Karena apa? Kita tidak tahu isi hati orang lain. Boleh jadi dia di depan kita manis, tetapi di belakang kita dia brengsek, dia membenci kita, dia menjelek-jelekkan kita. Maka kita harus berhati-hati terhadap situasi dan kondisi saat ini, yang dimana kondisi saat ini tidak menguntungkan bagi sebagian di antara kita, ditambah lagi dengan orang-orang yang sepertinya bersifat sedikit munafik di belakang kamu. Jadi saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Taurus harus berhati-hati, be careful di hari Senin ini tanggal 13 April tahun 2020 ini. Oke? Semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini.
Di sini ada kartu The Tower dan di sini ada kartu Queen of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya ada pilihan yang kamu sulit untuk menentukan pilihan. Maksudnya gimana? Ada suatu fase di mana kamu takut untuk melangkah, takut untuk menentukan pilihan. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini, kamu secara keuangan, kita bahas keuangan terlebih dahulu ya. Untuk Gemini secara keuangan, it's overall tidak ada masalah, tidak ada problem. Tetapi untuk sisi yang lainnya, Gemini mengalami suatu permasalahan yang cukup kompleks. Di sini ada kartu The Tower, suatu permasalahan yang cukup kompleks dan itu skalanya skala besar dan intensitasnya cukup sering. Maka dari itu kondisi keuangan dipastikan aman sampai dengan akhir bulan April tahun 2020 nanti. Nah, di sini saya tertarik membahas persoalan yang skalanya besar dan intensitasnya itu sering. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama adalah Gemini ketika dia terjebak di dalam suatu permasalahan, Gemini tidak bisa memberikan solusi bagi dirinya sendiri. Gemini sangat pandai memang memberikan solusi terhadap permasalahan orang lain. Tetapi ketika di dalam permasalahan sendiri, Gemini tidak bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pemecahan masalahnya sendiri. Maka hal itu memancing Gemini untuk berpikir berlebihan tanpa ada solusi apapun. Satu, itu yang menjadi beban Gemini saat ini sehingga skalanya saya tadi katakan skalanya besar dan intensitasnya sering. Yang kedua adalah kebanyakan mikir yang muter-muter alias apa? Ketika ada masalah, kamu itu tahu solusinya, kamu itu tahu harus melakukan apa, tetapi kamu malah berpikirnya itu muter-muter bla 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 bla, muter di situ terus sehingga apa? Sehingga kamu malah pusing sendiri. Yang ketiga, kamu tidak menemukan solusi daripada permasalahan kamu, termasuk dalam urusan asmara sekalipun. Karena tidak ada solusi, maka kamu terjebak dalam 3 fase yang cukup menjengkelkan. Yang pertama terjebak dalam fase yang menimbulkan kesetresan, yang kedua menimbulkan kegalauan, dan yang terakhir menimbulkan kehidupan yang rumit. Nah, di hari Senin ini sampai dengan 1 minggu ke depan, usahakan untuk lebih fokus untuk menyelesaikan masalah. Hindari berpikiran berlebihan, hindari berpikir yang muter-muter, dan kamu harus menemukan solusi dengan segera dengan permasalahan kamu saat ini. Terutama kamu harus pandai mengendalikan emosi kamu. Bukan emosi tentang marah, tetapi emosi tentang kekhawatiran, emosi tentang kecemasan, dan emosi tentang kesedihan. Jadi hal ini harus bisa kamu kendalikan. Kalau ini bisa kamu kendalikan, maka tidak menjadi suatu problem insya Allah bagi kehidupan kamu selama 1 minggu ke depan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Gemini kita bacakan untuk zodiak Cancer. Di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian ada kartu King of Cup. Secara keuangan, alhamdulillah, puji Tuhan, kita syukuri secara keuangan zodiak Cancer berada di dalam situasi yang cukup membaik. Meskipun meskipun tidak terlalu besar, tetapi itu harus tetap kamu syukuri. Baik banyaknya rezeki yang kamu dapatkan di hari ini, itu harus kamu syukuri. Karena apa? Dengan kita bersyukur, maka Tuhan akan menambah lagi nikmat dan nikmatnya terhadap kita seorang hambanya. Nah, di sini kalau secara keuangan, di sini kenapa bisa saya katakan cukup lancar meskipun di tengah kondisi yang cukup mengkhawatirkan seperti saat ini? Ini karena Cancer itu kan kepiting. Kepiting itu kan ketika di dalam situasi terdesak, ketika di sungai begitu ya. Ketika di sungai minim yang namanya pasokan makanan, kepiting ini bisa bertahan hidup dengan memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Itu sudah naluri alamiah seorang kepiting untuk bertahan hidup, untuk survive di dalam kehidupan seperti saat ini. Seperti saat ini, ibarat kata kamu adalah seorang kepiting yang sendirian di sebuah sungai dan kekurangan pasokan makanan. Tetapi karena kamu percaya terhadap kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kamu makanan, alias memberikan kamu rezeki untuk kamu bertahan hidup. Nah, hal ini yang harus kamu syukuri di dalam kehidupan kamu. Jadi untuk secara visi finansial, secara keuangan, kamu harus lebih banyak bersyukur karena Tuhan menjamin rezeki kamu. Nah, di sisi lain saya sangat tertarik dengan yang namanya rasa syukur yang saat ini sedang zodiak Cancer hadapi. Jadi kamu harus bersyukur di saat senang dan bersikap tenang di saat susah. Nah, kalau kemarin kamu sudah bersusah-susah ria,
saat ini kamu sedang berusaha di dalam taraf memperbaiki diri, maka dari itu kamu harus menghindari yang namanya merasakan emosi yang negatif. Nah, kenapa saya katakan menghindari yang namanya emosi yang negatif? Karena kalau kamu tidak bisa menghindari yang namanya emosi negatif, maka kamu akan terjebak di dalam situasi yang malah menambah rumit permasalahan kamu. Kalau di beberapa hari yang lalu kamu sudah cukup rumit nih, sudah cukup rumit sehingga menjadikan seorang Cancer kepiting rebus, kepiting crispy, ya kan, kepiting balado. Nah, hal ini harus bisa kamu hindari. Menghindarinya bagaimana? Hindari yang namanya emosi negatif. Kalau emosi negatif ini bisa kamu hindari, maka kamu akan lebih bisa menikmati kehidupan dan menyelesaikan masalah kamu tanpa harus menambah keruwetan, kerumitan di dalam pikiran kamu. Jadi emosi kamu tetap stabil, kamu bisa menentukan solusi yang terbaik dan kamu tidak merasa pusing seperti beberapa hari yang lalu. Intinya selama 1 minggu ke depan, rasa syukur harus tetap kamu jadikan suatu alasan bahwa kamu berhak yang namanya mendapatkan kebahagiaan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Setelah zodiak Cancer, saya bacakan untuk zodiak Leo. Di sini masih berkutat dengan yang namanya suatu permasalahan ya. Nah, ini negatif. Kenapa saya katakan negatif? Di situ ada kartu Eight of Swords dan ada kartu Ace of Cups. Artinya apa? Permasalahan kamu semakin hari semakin bertambah. Ibarat kata ini adalah kapasitas kamu, ini masalah kamu setiap hari terus bertambah sehingga masalah kamu sampai meluber keluar sehingga berdampak kepada aktivitas kamu secara output atau secara keadaan lingkungan kamu atau keadaan aktivitas kamu. Hasilnya apa? Kamu cenderung emosional, kamu cenderung merasakan hal-hal yang sepertinya sedikit-sedikit sensitif, sedikit-sedikit merasa tersinggung. Karena apa? Karena memang saya paham kondisi emosi seorang Leo itu ketika dia emosi itu sangat-sangat nampak sekali, akan sangat terlihat jelas. Maka dari itu saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Leo, saya sarankan kalau keuangan kamu saat ini sedang dalam kondisi tidak sehat, maka kamu tidak ada salahnya untuk mempergunakan dana darurat kamu. Memang di tengah kondisi wabah pandemi seperti saat ini harus ada yang namanya dana darurat. Nah, pertanyaannya, dana darurat itu kamu punya atau enggak? Kalau kamu enggak punya, ya kamu akan terjebak di dalam situasi yang cukup rumit. Tetapi kalau kamu punya dana darurat, kamu setidaknya bisa meminimalisasi yang namanya masalah yang cukup rumit ini. Nah, hal ini harus kamu pertanyakan terhadap diri kamu sendiri. Maka dari itu, memang di tengah kondisi seperti ini, kita nggak bisa yang namanya menjalankan planning keuangan kita. Karena apa? Di tengah kondisi seperti ini, pengeluaran itu pasti pengeluaran yang sifatnya tidak terduga, yang sifatnya urgent, sehingga itu jelas nampak sekali menjadi suatu menjadi suatu permasalahan yang saat ini sedang zodiak Leo hadapi. Yang nampak adalah masalah keuangan. Yang kedua, Leo agak sedikit tersiksa. Tersiksa dengan apa? Tersiksa dengan yang namanya pemenuhan kebutuhan. Di saat kondisi pandemi seperti saat ini, kondisi kebutuhan itu bisa melebar kemana-mana. Yang seharusnya kita tidak butuh. Nah, di kondisi pandemi seperti saat ini, kita memaksa kita untuk butuh. Contohnya hand sanitizer, masker, ya kan, kemudian vitamin C dan sebagainya. Vitamin C kita butuh, tapi kan skalanya tidak sebesar di kondisi pandemi seperti saat ini. Satu, masalah keuangan yang mempengaruhi semuanya. Nah, masalah yang lainnya soal pekerjaan, asmara dan sebagainya itu adalah impact atau dampak daripada persoalan utama. Persoalan utamanya adalah masalah keuangan sehingga sampai meluber, sehingga nampak dari output keluaran tampilan luar seorang Leo yang sedang dalam kondisi bermasalah. Tetapi saya yakin dengan kemampuan kamu bertahan hidup sebagai Raja Rimba, kamu pasti bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Percayalah, Leo adalah singa yang mampu menerjang segala bentuk kemustahilan di dalam kehidupan ini. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo. Oke? Selanjutnya setelah zodiak Leo, kita bacakan untuk kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian ada kartu Three of Pentacles. Di sini berkaitan erat dengan yang namanya perasaan. Saya nggak tahu kenapa Virgo di hari Senin ini sampai dengan 1 minggu ke depan sepertinya ada perasaan cuek,
perasaan cuek terhadap diri sendiri, bahkan seakan-akan Virgo tidak peduli dengan kehidupannya sendiri. Why? Ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu gitu loh. Nah, mungkin di sini adalah impact atau dampak daripada hubungan asmara yang sedikit bermasalah. Nah, hubungan asmara yang sedikit bermasalah bagi seorang Virgo itu dampaknya sangat signifikan sekali bagi diri Virgo sendiri, sehingga Virgo cenderung abai atau cuek terhadap diri sendiri. Nah, hal ini sangat tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena kalau kamu terus-terusan seperti itu, maka di dalam hubungan asmara kamu juga malah akan menampilkan suatu masalah demi masalah. Nah, ketika hubungan kamu di dalam suatu masalah, maka kamu harus yang namanya quality time. Bicara dengan pasangan, apa sebenarnya yang salah dengan kehidupan asmara kamu dengan pasangan kamu. Pembicaraannya harus nyambung, harus enak, ngobrol santai. Harus bisa mengutarakan pikiran kamu, mengutarakan unek-unek kamu, apa ya, bisa terbuka soal perasaan kamu, sehingga hal itu bisa setidaknya mengurangi beban pikiran kamu. Nah, pikiran kamu di dalam soal asmara ini berat, ditambah lagi soal kehidupan kamu. Di sini ada kartu Seven of Swords yang di sini mengatakan kondisi keuangan kamu, kondisi pekerjaan kamu, kondisi keadaan kamu saat ini sedang menjadi tanggung jawab kamu yang sangat besar. Maka dari itu, ini semua harus bisa segera kamu selesaikan. Kalau ini tidak bisa segera kamu selesaikan, ya wes, kamu terjebak di dalam situasi yang cukup rumit, situasi yang cukup sulit. Nah, ketika dalam situasi yang cukup sulit ini, kamu tidak bisa memaksa diri kamu untuk segera menyelesaikan itu semua. Karena apa? Karena kamu itu pemikirannya terbatas. Maka dari itu, selesaikan dulu masalah satu persatu. Kalau kamu menganggap hubungan asmara kamu penting, ya sudah, kamu selesaikan dulu hubungan asmara kamu. Kalau kamu menganggap sisi keuangan dan pekerjaan kamu itu lebih penting, ya kamu selesaikan dulu hal itu. Jadi jangan sampai kedua hal ini komparasinya itu kamu campur adukkan. Kalau kamu campur adukkan, maka itu semua akan menambah keruwetan di dalam kehidupan kamu selama 1 minggu ke depan, dimulai dari hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Selanjutnya, setelah zodiak Virgo, untuk kamu yang punya zodiak Libra, di situ ada kartu Two of Pentacles dan kemudian ada kartu The Fool. Hal ini berkaitan erat dengan yang namanya kecerobohan ya. Sepertinya di 1 minggu ke depan kamu harus waspada terhadap kecerobohan kamu. Kecerobohan kamu mungkin sangat sering sekali frekuensinya selama 1 minggu ke depan. Maka dari itu kamu harus lebih berhati-hati di dalam menentukan sikap. Kecerobohan kamu harus bisa diminimalisasi. Karena apa? Ketika kamu terjebak di dalam dua pilihan, maka kamu tidak bisa kembali lagi kepada pilihan yang lainnya. Ketika kamu sudah menentukan putusan itu, maka kamu harus menjalankan. Maka dari itu, kamu jangan ceroboh di dalam menentukan sikap, di dalam menentukan keputusan, di dalam menentukan pilihan. Kamu tidak boleh ceroboh. Karena apa? Karena kalau kamu ceroboh, ya maka kamu akan terjebak di dalam situasi yang tidak memungkinkan kamu untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kamu gitu loh. Jadi ketika kamu melakukan kecerobohan, maka kamu tidak akan sesuai dengan keinginan kamu. Jadi harus berhati-hati, pikirkan lagi sebelum bertindak, termasuk di dalam urusan keuangan sekalipun. Kalau kamu belum merasa butuh, ya udah, jangan dikeluarkan duit kamu. Kasihan loh duit kamu itu loh. Kamu cari susah payah, kamu mengeluarkannya dengan sangat enak itu loh. Ketika kamu bersusah payah mengumpulkan yang namanya uang, maka untuk mengeluarkan itu juga harus kamu pikirkan. Jangan asal keluarkan aja. Karena apa? Kalau kamu asal mengeluarkan uang, maka kondisi kamu akan sangat tidak mengenakkan lagi dalam kondisi finansial. Apalagi di tengah situasi yang saat ini. Soal perasaan kamu harus lebih mengalah selama 1 minggu ke depan. Karena apa? Karena kalau kamu tidak mengalah, maka perasaan kamu akan terus-menerus dalam situasi yang cukup tidak mengenakkan. Mengalah bukan berarti kalah kok. Mengalah tetapi untuk bisa menghindari permasalahan yang skalanya lebih besar lagi. Jadi mengalah saat ini tidak suatu menjadi masalah, karena mengalah menunjukkan Libra punya kedewasaan di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu bro dan bra yang punya zodiak Libra. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Moon dan kemudian ada kartu Ten of Swords. Memang masalah yang saat ini kamu hadapi sangat pelik ya, sangat pelik dan intensitasnya cukup sering, skalanya juga besar. Jadi masalah yang satu selesai, masalah 10 datang. Satu selesai 10 datang, satu selesai 10 datang. Maka dari itu kamu terhujam, terhunus seperti logo gambar Ten of Swords. Ini artinya apa?
Kenapa kok bisa kamu menyelesaikan satu masalah tetapi malah mengundang masalah yang lainnya? Karena apa? Kamu menyelesaikan satu masalah itu tidak sampai tuntas. Ketika kamu tidak sampai tuntas menyelesaikan masalah itu, maka akan menambah masalah yang lainnya. Sehingga kamu terjebak di dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Maka dari itu perlu yang namanya suatu harapan di dalam menyelesaikan masalah. Masalah yang satu harus kamu selesaikan sampai tuntas terlebih dahulu, baru selesaikan masalah yang lainnya juga harus sampai tuntas. Ketika kamu menyelesaikan masalah sampai tuntas, maka kamu tidak akan menimbulkan masalah yang baru. Maka dari itu usahakan selesaikan masalah itu sampai tuntas. Ingat, di tahun 2020 ini tanggung jawab kamu sangat besar sekali, terutama untuk diri kamu dan keluarga kamu. Maka dari itu kamu harus menyelesaikan masalah itu harus sampai tuntas. Jangan sampai masalah itu prematur sehingga malah menimbulkan masalah-masalah yang lainnya. Termasuk juga dalam urusan keuangan maupun urusan hubungan asmara kamu. Kalau kamu masih terus terjebak dalam situasi seperti itu, maka kamu akan kesulitan di dalam menentukan langkah, terutama di bulan April tahun 2020 ini, bro. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Magician dan di sini ada kartu Page of Pentacles. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang sifatnya positif yang menaungi Sagittarius di hari Senin ini sampai dengan 1 minggu ke depan. Secara keuangan it's overall okay. Beberapa hari yang lalu saya bacakan keuangan oke, tidak banyak masalah, kamu cukup bahagia dengan kondisi finansial kamu saat ini. Kondisi asmara pun juga sangat oke. Oke. Tidak ada masalah. Komunikasi juga cukup lancar, quality time sangat bagus, kepercayaan dengan pasangan sangat bagus sekali. Memang masalah kecil ada, tetapi masalah kecil itu bisa diselesaikan dengan baik oleh Sagittarius dan pasangannya. Maka dari itu untuk urusan asmara, keuangan tidak terjadi masalah. Tetapi di sini akan ada kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Akan ada keajaiban demi keajaiban yang akan kamu temui di bulan April tahun 2020 ini. Jadi di sisa bulan April tahun 2020 ini akan banyak sekali kegembiraan, kesukacitaan yang akan didapatkan oleh Sagittarius di bulan April tahun 2020 ini. Di bulan puasa nanti mungkin akan banyak keajaiban, akan banyak suatu sukacita, keceriaan. Jadi hal ini harus kamu syukuri, berada di dalam on the track yang positif buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke? Tetap semangat dan jangan lupa berbagi dengan sesama untuk bisa mempertahankan situasi yang positif seperti saat ini. Oke? 12 zodiak sudah saya bacakan. Semoga ini semua bisa menjadi suatu referensi buat kamu. Jika ada sisi positifnya, jika ada negatifnya, kamu jadikan ini suatu kehati-hatian. Cocok tidak cocoknya semua tergantung pada moon and racing kamu. Untuk kamu yang mau berkonsultasi, silahkan tulis di komentar apa yang menjadi persoalan kamu. Buat kamu yang mau personal reading, bisa menghubungi di Facebook fanpage Zodiak Harian yang membernya 978.000 sekian, hampir 1 juta followers. Kemudian untuk Instagram ada di @ramalan_zodiakmu. Jadi buat kamu yang mau request mau personal reading, silahkan menghubungi di sosial media kami. Kami tidak melayani melalui WhatsApp atau melalui nomor telepon. Dan buat kamu yang mau bertanya bisa tulis di komentar. Dan buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan jangan lupa bantu saya untuk mengembangkan channel Zodiak Harian dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru seputar zodiak kamu. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Ada kelebihannya tolong disimpan buat besok hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.